apakah itu pertanda Irak saat ini dipulihkan terlebih dahulu? Karena dulu Irak itu kan Kristen. Sebelum diislamkan di zaman Abbasiyah itu, mereka tuh Kristen. Karena Islam itu kan sekte dari Kristen kan. Nah, apakah dikembalikan dulu sekarang ini? Karena semua, kalau kita lihat sejarahnya di Alkitab, sebelum itu menjadi hancur lebur, itu pasti dipulihkan dulu. Dipulihkan sampai itu terjadi pemulihan, kemudian dihancurkan oleh iblis lagi. Kemudian nanti baru ada hari pembalasan tadi itu ya. Apakah akan terjadi pemulihan di Irak? Tuh, Pak Chandra silakan. Halo, malam Pak. Malam. Iya, shalom semuanya. Iya. Wah, hari ini saya tambah pengetahuan lagi nih Pak tentang Perang Dunia. Iya. Iya. Jadi kan memang ya kalau di mereka kan pakai senjatanya tuh Yahudi. Mensyukuri ya Yahudi dibantai Hitler ya. Tapi ternyata mereka sendiri di belakangnya ya Pak ya. Dan ini juga apa ya? Ya ini apa? Ya senjata mereka yaitu putar balikin fakta terus. Dan juga maksudnya apa ya? Kalau udah debat-debat ya, kalau udah kalah tuh mereka bakal keluarin pertanyaan lagi seperti kayak Bu Aida kemarin tuh Pak ya. Sama juga senjata mereka tuh kalau udah mentok-mentoknya tuh, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Ya, tetapi mereka kepo juga sebenarnya. Buktinya buku agama aja tuh memutarbalikkan fakta tentang Alkitab, tentang Injil. Malah mereka pakai buku pelajaran untuk promosi agama mereka. Sampai waktu itu kan saya pernah posting ya Pak ya. Nah itu ada yang bales, biarin aja, ini kan memang keimanan kami begini, memang bener kok. Iya, sesuai dengan iman kami. Terus ya aku balas aja, intinya itu buku pendidikan harus mengajarkan yang benar, harus ada bukti-bukti. Iya, kamu nggak bisa memakai buku pendidikan untuk menyebarkan ajaranmu, prinsipmu. Iya, aku balas gitu Pak. Ya maksudnya apa ya? Kamu malah jadi promosiin agama kamu berarti agama kamu kurang pede. Kamu harus membutuhkan agama lain untuk membuktikan bahwa agamamu itu adalah lanjutan dari agama lain. Iya. Nah itu berarti agama kamu kurang percaya diri. Aku bilang gitu. Iya, karena dia karena dia nggak punya sejarah kali ya Pak ya. Jadi dia harus butuh dia putar balikan fakta tentang agama lain supaya dia timbul, dia eksis. Soalnya dia memang nggak punya sejarah. Iya. Ya seperti itu aja sih, mungkin kalau di sini yang tadi kayak Pak Susu Kuda bingung kok kebohongan bisa sampai separah itu ya. Saya juga saya nonton video Bapak sebelumnya ya itu. Ya mungkin karena keturunan segala sesuatu yang didirikan dari kebohongan ya akan melahirkan kebohongan berikutnya. Dan juga ini ya seperti kayak saya juga baru kaget gitu ya. Dulu saya pikir kan kalau akhir zaman itu antikris akan didukung oleh gereja setan ya Pak ya. Ternyata kata temanku, bukan, antikris itu nanti didukung sama orang-orang muslim. Wah, tetapi akhirnya saya mikir-mikir benar juga ya. Ternyata kan yang paling banyak kan memang sekarang mereka ya. Mereka bisa jadi kekuatan yang besar. Maksudnya yang paling banyak? Bukan paling banyak. Maksudnya mereka kan benar-benar besar ya Pak. Kalau gereja banyak. Setan mungkin. Iya, mereka cukup gereja. Banyak. Iya kan kalau kita nonton film-film kan kayak Damien Omen itu kan kayak kultus sesat ya Pak ya. Kayak gereja setan, tapi kan itu kan jumlahnya dikit ya Pak ya. Dan memang kalau untuk menaklukkan dunia memang butuh pasukan yang besar ya apa? Ya itu pasukan antikris. Antikris itu apa ya? Orang yang tidak menyukai Yesus ya itu. Islam tuh paling benci banget kan sama orang Kristen. Ya itu. Nah inilah kita makanya kita harus memerangi ajaran sesat itu ya supaya
kita tuh ya, tapi memang ini udah suratan sih ya. Udah di Bible kan memang harus ada akhir zaman kan ya Pak ya. Ya tapi kita berharap kita bisa menuai sebesar-besarnya lah, menyelamatkan banyak jiwa. Ya itu aja sih paling Pak. Sayang Terima kasih ya. orang Kristennya malas. Orang Kristennya malah ribut Trinitas sama Oneness itu loh. Iya. Nah, kenapa? Makanya saya bilang hati-hati ketika Anda bertengkar Trinitas Oneness, jangan sampai Anda nanti ditolak sama Tuhan Yesus gara-gara Anda tidak berbuah karakter, berbuah roh, dan berbuah jiwa-jiwa. Iya. Hati-hati. Nah, itu apa, memberitakan Injil sekarang enak kok. Kita nggak perlu kayak di pinggir-pinggir jalan atau masuk-masuk mall. Kita pakai media sosial bisa. Misalnya kalau untuk di sini ini kan aku lihat banyak orang yang aktif ya Pak ya. Nah ini jadi waktu kayak zaman Ahok ini nih, yang waktu peperangan politik ya Pak, kan saya juga aktif di FB ya Pak ya. Nah itu saya juga gregetan tuh Pak ngelihat hoax gitu tuh, berita-berita yang nggak bener, yang kadang-kadang pakai ayat Alkitab dipalsuin lah. Oh Yesus katanya bersetubuh lah apa. Aku bilang mana ada sih ayatnya kayak gitu, gila ini. Nah itu kita harus rajin ngelawan komen-komen kayak gitu. Kita harus rajin posting-posting artikel yang mencerdaskan gitu. Jadi kita nggak hanya ngomong tentang Yesus saja, tapi kita bisa ngomong tentang kebudayaan, politik. Jadi kita bisa masuk. Kita membuka pikiran mereka dulu. Kita hancurkan ya maksudnya keraguan mereka ya. Nah nanti mereka bisa terbuka pikirannya. Seperti itu aja sih Pak. Melawan hoaknya itu masalahnya orang Kristennya aja memboikot YouTubers Kristen yang lain. Iya saya aja diomelin Pak. Saya diomelin. Jadi memang saya. Iya. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah postingnya video si Hasan Haikal ya kalau nggak salah ya Pak ya. Panglima FPI, dia kan lagi mainin handphone tuh banyak banget ya Pak. Terus ada yang ngomong, Bib lagi ngapain? Ini lagi kerja, lagi berjuang. Nah terus aku sebarin, malah aku diomelin. Maksud aku tuh kita harus ikutin mereka tuh cara perangnya kayak gitu. Iya. Nah itu makanya orang-orang Kristen ini, kalian ribut Trinitas Oneness, kalian sendiri nggak ngerti Trinitas itu apa, Oneness itu apa, ya nanti kalian sendiri yang ditolak dari kerajaan Allah loh. Orang sibuk konsun sambil ngatain ini sesat, orang itu sesat, oh paling benar kamu sendiri, ya itulah akhirnya kamu sendiri nggak berbuah, tidak berdiakonia, ya kan, nggak ngajarin jemaat buat diakonia, malah ngajarin jemaat Trinitas kayak si Gowi itu kan. Nah sibuk, dia punya YouTube sibuk buat ngajarin Trinitas. Si Daniel itu, Romo Daniel itu, bukannya ngajarin jemaatnya untuk hidup di dalam kasih dan menghimbau jemaatnya untuk melakukan ajaran Kristus, malah sibuk si Romo Daniel itu. Jangan sampai dia nanti ditolak dari kerajaan Allah. Iya, sekarang banyak orang yang cari damai ya Pak ya, cari aman sendiri ya. Sebenarnya kita tuh memberitakan kebenaran tuh bukan cari ribut. Itulah yang kadang-kadang orang Kristen pikir kalau kita ngomong tuh hati-hati entar ribut, entar kita begini. Nah itu juga salah juga, hati-hati entar ribut. Nah jangan takut dengan perbedaan. Kalau kamu tidak siap dengan perbedaan, berarti kamu tidak siap untuk mengasihi. Sebenarnya kan begitu kan, orang yang tidak siap berbeda itu berarti tidak siap untuk mengasihi. Begitu dia beda bacok, beda sesat, sinjirkan, bidat. Iya, jangan sampai tiba-tiba kayak zaman Soeharto diam, tiba-tiba muncul 98 meledak. Iya, aku bilang kita nggak bisa kayak gitu. Iya, kita kan udah belajar dari pengalaman. Kita diam malah kita jadi meledak. Ini yang kita buru-buru beresin. Iya, atau selamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Iya, makanya jangan dibahas Pak, nanti ini mempermalukan kita. Oh, harus kita bongkar justru supaya malu. Supaya orang Kristen itu malu, tahu diri. Kalian punya musuh yang besar. Musuh kalian itu adalah ideologi Islam. Karena ideologi Islam ini akan bangkit sebagai antikris. Mengalahkannya itu bukan dengan perang, bukan dengan menyebarkan anti-Islam, bukan. Mengalahkannya itu dengan kalian berdiakonia dan bermarturia. Sehingga jemaat perlu diajarin secara seksama. Tiap saat diingatkan, tiap hari diingatkan diakonia dan marturia.
bukannya malah ribut dogma. Nah, itu yang terjadi. Sayangnya Iya, begitu. betul. Oh, jangan dibahas lagi Pak, nanti yang mempermalukan kita. Oh enggak, justru kita bahas biar kamu malu. Saya ini Iya. nabi, kerjaan saya itu untuk ngingatin kalian semua. Mm-mm. Tertawa jahat. Oke, lanjut dulu nih. Senior introvert Leso, silakan. Salam Pak Paul. Ya halo Ya. Pak Hendro. Salam buat semuanya. Hmm. Iya, jangan ketawa lagi Pak, berbahaya. Iya, tapi yang namanya paham khilafah ini maju terus Pak. Mm-mm. Maju terusnya begini, hari ini kan juga ada pimpinan Amin Rais ya kan, dengan kelompok dengan gerombolannya, dia kan menghadap presiden. Mm-mm. Dia minta 6 laskar FPI itu yang jihad di jalan tol itu supaya diajukan ke Mahkamah HAM, ya kan, HAM dunia ini. Di Belanda. Walaupun sudah dibantah ya, Di karena Belanda, dia kan Pak. tidak ada, dia tidak pakai buktinya selembar kertas yang isinya ayat-ayat Al-Quran. Ya kan itu kan ini sekarang ini mereka sedang mengadakan perlawanan. Mm-mm. Yang kedua Pak, kemarin kita kan pernah sedikit membahas masalah kegaduhan nanti akan timbul dari Irak ya, dari Mm-mm. Irak ya. Mm-mm. Nah, kemarin kan Paus Fransiskus ya, Ya, pergi ke Irak. pergi ke Irak dan di situ ternyata jemaat Katolik itu begitu banyaknya kan, karena sampai mengadakan kebaktian di ini apa namanya lapangan bola ya, atau hall yang gede sekali kan. Dan sepertinya mereka juga welcome kan dengan segala macam protokoler ya kan, saya lihat keliling dengan kendaraan, walaupun depan saya tahu itu kaca pasti anti peluru kan. Jadi tapi kiri kanannya kosong. Apa tujuan semestinya Pak? Apakah sudah terbaca oleh Paus bahwa nanti bakalan ada kegaduhan yang akan ditimbulkan dari negara Irak? Apakah sudah terbaca oleh Paus Pak? Terima kasih Pak, itu pertanyaan saya. Saya kira Paus ini kan orang pandai ya Pak. Paus ini lebih pandai dari saya secara wawasan ya, karena dia punya rahasia semua negara. Bagaimanapun juga informasi lebih ya dia pasti akan lebih pandai ya kan, karena dia punya informasi yang lebih. Di samping itu juga usia juga jauh lebih tua. Di samping itu untuk dalam hal berdiakonia, bermarturia dia jauh lebih militan daripada saya. Sudah harus diakuin itu. Jadi kalau Paus sampai ke sana sebetulnya itu adalah sebuah tanda. Kenapa Paus sengaja ke sana? Padahal Paus-Paus sebelumnya aja nggak pernah. Ini Paus pertama ini yang pergi ke Arab Saudi dan pergi ke Irak ini kan. Irak, iya betul, hebat deh. Nah, dan waktu itu saya berpikir, aduh, bisa dibunuh nih di Irak. Saya cuman ketakutan, kekhawatiran karena saya juga Paus ini salah satu yang saya panutin ya dalam untuk pengajaran untuk pengajaran dogma saya tidak suka dengan Katolik dogma ya, tapi untuk praktek apa yang dia imani, beliau salah satu panutan saya. Namun sekarang lagi di Irak ini, malah ke tempat daerah Kurdis itu ya, daerah Kurdis itu kan daerah rawan konflik itu loh Pak. Malah pergi ke sana, ke tengah-tengah konflik itu loh. Iya, di tengah-tengah. Berjalan kaki lagi. Nah, itu ya. kan. Itu kan makanya itu menjadi apakah itu pertanda Irak saat ini dipulihkan terlebih dahulu, karena dulu Irak itu kan Kristen. Sebelum diislamkan di zaman Abbasiyah itu, mereka tuh Kristen, karena Islam itu kan sekte dari Kristen kan. Nah, apakah dikembalikan dulu sekarang ini? Karena semua, kalau kita lihat sejarahnya di Alkitab, sebelum itu menjadi hancur lebur, itu pasti dipulihkan dulu. Dipulihkan sampai itu terjadi pemulihan, kemudian dihancurkan oleh iblis lagi. Kemudian nanti baru ada hari pembalasan tadi itu ya. Apakah akan terjadi pemulihan di Irak kekristenan itu? Karena kalau kita lihat Syria pasca ISIS itu dibunuh itu si bosnya itu, terus orang-orang Kristen ya Al-Baghdadi itu orang-orang Kristen kan berkampanye kan, dia karnaval kan. Ternyata ribuan itu orang Kristen di Syria kan keluar semua. Ya, betul. Dan sampai sekarang saya belum menemukan bukti orang Kristen Syria itu ngungsi ke Eropa loh. Ajaib loh.
Bertahan di sana ya berarti ya? Saya nggak ngerti loh, saya sampai pengen tahu, tapi nggak ketemu saya orang Kristen Syria, orang Kristen Syria yang pergi ke sini ya. Yang di Berlin itu orang Syria yang sampai Berlin kemudian bertobat jadi Kristen, yang kemarin videonya saya tunjukkan itu adalah orang Kristen Syria yang pergi ke Berlin kemudian bertobat. Bukan orang Kristen di Syria. Lucunya begitu, aneh. Kan tapi ada satu daerah yang isinya semua Kristen semua, Pak. Ada kan yang sampai detik ini juga kayaknya belum terjamah oleh ISIS tuh. Ada loh. Ya. Ya kan di Syria kan ada itu. Ada. Ya bukan belum terjamah, semua sudah Pak. Makanya sudah, tetapi kan mereka kan kayak bawah tanah begitu kan, gerakan bawah tanah. Dan mereka kan bisa sholat, sama-sama sholat Pak. Iya kan. Nah, atau bisa segala macam dengan kamu. Tapi tiba-tiba yang membuat heran saya, kenapa tiba-tiba ribuan itu bisa karnaval rame-rame? Ya, mereka bisa karnaval orang-orang di Syria bermunculan ini. Ya, jadi bermunculan semua ya. Mana ya? Saya sambil cari nih karnaval Syria, Kristen. Lucu Pak. Ini benar-benar mengejutkan saya. Mana nih ya? Ini Marmarita. Ortodok Syria ya namanya. Ortodok Syria. Ya. Puji-pujiannya juga bagus juga kan itu kan yang saya itu. Sekarang tren Pak, lagi tren puji-pujian orang-orang gerakan karismatik pun di sana lagi bangkit gerakan ini. Bentar, ini saya belum nanti saya begitu dapat saya ini. Nah, itu pertanyaan. Memang itu pertanyaan bersama Pak. Mengapa Paus pergi ke Irak? Apakah menggenapi seperti yang saya tulis? Ya kan? Berarti habis ini nanti tiba-tiba ada kebangkitan khilafah, ya kan? Sebagai respon, sebagai reaksi dari kunjungan Paus kan, meneguhkan kekristenan di sana. Buat saya Paus juga bisa mewakili iman Kristen saya ya. Paus itu bukan pemimpin saya, tetapi Paus itu bisa mewakili iman Kristen saya, iman saya kepada Yesus. Jadi kehadiran Paus di sana mewakili iman saya kepada Yesus untuk orang-orang Irak, ya. Iya. Dia kan dekat dengan Yesus, mungkin dapat suara atau dapat apa atau saya kira Pak, karena orang Katolik percaya dengan mendengar suara Tuhan, Pak. Iya, dia kan mendengar pergilah ke sana, aman. Nah, mungkin aman juga. Iya. Dan kemudian dipulihkan, nanti tiba-tiba reaksinya dari orang-orang khilafah ini balasannya nanti lebih mengerikan. Iya. Mungkin aman untuk 1-2 tahun begitu kan. Tetapi nanti akan ada reaksi yang makanya ini kita nggak tahu, kita hanya bisa menduga dan menganalisa. Tetapi seperti yang sudah saya tuliskan di buku saya, itu nanti khilafah terakhir Imam Mahdi itu nanti akan adanya di Irak. Ya, munculnya di Irak. Kita ngobrol itu kan. Ya, sama kan, seperti Islam itu lahir di Irak, yang sesungguhnya ya sejarah historical Islam itu lahirnya di Irak. Betul. Dan Imam Mahdi itu penutupnya Islam juga nanti di Irak juga penutupannya. Terus nanti dimusnahkan oleh Tuhan Yesus. Ya kan, dengan hembusan dengan hembusan nafasnya. Saya kira begitu. Oke, tapi ini kita doakan saja, kita akan mendoakan keselamatan Paus Francis ya, karena kita masih membutuhkan pelayanan beliau untuk menguatkan hati seluruh saudara-saudara seiman kita, baik yang Trinitas, Oneness maupun yang Sabelian. Ya. Haleluya. Saya kira Paus nggak mempermasalahkan Trinitas dan Oneness ya. Jalannya aja udah susah ya, jalannya susah tapi luar biasa dia berani di tempat konflik loh ya kan. Iya. Jalannya aja susah loh saya lihat. Gila tapi. Bisa begitu luar biasa imannya. Ini orang memang, makanya saya cuman berpikir berapa banyak orang-orang jahat yang benci dia karena bisnisnya terhenti kan. Ya betul. Bisnis senjata, terutama kan yang bisnis senjata ini kan, yang supplier senjata yang ada di sana. Berapa banyak mereka pengen membunuh Paus yang baik hati ini. Karena menghentikan banyak perang di dunia kan. Salah yang tanya-tanya kan di Afrika itu 2 pemimpin itu perang gila-gilaan, dicium terus Paus datang kedua-duanya, dicium kakinya, dua-duanya tiba-tiba damai. Itu kaget saya itu, lu langsung damai loh. Cuman dicium kakinya doang. Ya bukan dicium kakinya doang ya, seorang Paus mencium kaki seorang orang gitu ya, luar biasa Pak Hendro. Tapi ini informasi bagus ya, Paus yang di Irak ini adalah sebuah kabar baik buat kita semua. Jadi Irak sudah terbuka,
ya. Iya. Luar biasa Pak Hendro. Kita lanjut dulu ya. Lanjut.